Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di episode bulan suci Ramadan bersama Wisma Asuhan Yatim As-Salam, pemimpin umat, penyebar rahmat. Di kesempatan ini kita akan sedikit merenung tentang makna dari sabar. Karena salah satu nama bulan suci Ramadan adalah Syahrus Sobri, bulan untuk bisa sabar. Apa itu sabar? Ya? Sabar itu penyempurna dari agama dengan cara melaksanakan 3 hal, kata Nabi. Jadi kalau kita melaksanakan 3 hal ini, berarti dia termasuk orang yang sabar. Apa 3 hal yang harus dia lakukan sesuai dengan sabda Nabi? Yang pertama, orang sabar itu adalah siap untuk melaksanakan berbagai perintah Allah. Ketika dia sholat, dia sabar. Karena kenapa ada sabar di situ? Karena dalam sholat ada rasa enggan, ke airnya juga malas, kemudian capek, meluangkan waktu dan sebagainya. Nah, dia harus sabar menghadapi itu. Makanya sabar yang pertama adalah sabar dalam melaksanakan perintah. Sekarang bulan Ramadan, saum, haus, lapar, dahaga, dia harus sabar. Menanti waktu maghrib tiba. Bahkan waktu maghrib masih 1 jam, 2 jam, dia sudah nunggu gitu. Sudah menantinya dengan harap-harap cemas, menunggu adzan maghrib berkumandang. Tapi dia sabar. Jadi orang yang saum, dia orang yang sabar. Orang yang sholat, dia berarti sabar. Orang yang haji, dia orang yang sabar. Al-Quran mengatakan Az-Zumar ayat 10, Allah berfirman, Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala orang yang sabar itu tiada batasnya. Jadi kalau begitu orang yang sholat akan mendapatkan pahala yang tiada batas. Orang yang saum dapat pahala tiada batas. Orang yang haji, umroh, dan sebagainya. Makna sabar yang kedua adalah sabar untuk meninggalkan larangan. Terkadang larangan, maksiat itu terlihat indah. Godaan, apalagi menyangkut masalah materi, kalau kurang-kurang bersabar ingin mengambil hak orang lain. Kalau kurang-kurang bersabar ingin berbuat maksiat. Tapi orang yang sabar dia akan menahan diri dari melakukan perbuatan dosa. Karena perbuatan dosa akan mencelakakannya. Bukan saja dunia, terlebih nanti pada hari kiamat. Yang ketiga, kata Nabi, sabar ketika mendapatkan ujian, musibah, kesulitan. Makanya ulama mendefinisikan sabar dengan ungkapan seperti ini. Kata para ulama, sabar itu adalah tarkus syakwa min alamil ikhtibar ila billah. Sabar itu tidak pernah mengeluh karena kesulitan yang menghadang, kecuali mengeluhnya kepada Allah. Sekarang lagi ditimpa musibah besar seantero dunia, COVID-19. Sebagian kita ada yang sakit, sebagian kita kehilangan pekerjaan, sebagian kita ekonominya pailit. Maka orang yang sabar adalah menjerit, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kesehatan, agar diberikan rizki, agar diberikan materi untuk menjalani hidup ini dan untuk menjalani ibadah. Makanya sekali lagi orang yang sabar adalah tidak pernah mengeluh, tapi mengeluhnya kepada Allah. Mengeluhlah dalam sholat, mengeluhlah dalam zikir, mengeluhlah dalam ibadah. Dengan cara seperti itu, maka Allah akan menjawabnya. Karena tidak ada doa, tidak ada zikir yang dia lakukan kecuali Allah menjawabnya. Tapi ada sabar yang istimewa yang mungkin para nabi yang bisa melakukannya. Dilihat dari definisi yang kedua. Ya. Nah, ulama menyimpulkan definisi yang kedua ini berdasarkan doa Nabi Ayub alaihissalam, Al-Anbiya ayat 83. Definisi sabarnya adalah tidak pernah mengeluh karena kesulitan yang menghadang. Baik mengeluh kepada Allah, apalagi kepada sesama. Dia tidak pernah mengeluh. Bahkan kepada Allah sekalipun, termasuk kepada sesama, dia tidak pernah mengeluh. Kenapa?
karena nikmat yang Allah berikan masih amat sangat banyak ketimbang sakit ujian yang menimpa dia. Itulah yang diungkapkan Nabi Ayub ketika Nabi Ayub sakit, Al-Anbiya 83 tadi. Anni masaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Kata Nabi Ayub, ya Allah, engkau timpakan sakit sedemikian parah, tapi engkau maha pengasih. Jadi Nabi Ayub masih memuji Allah. Walaupun sakit sedemikian parah, istri meninggalkan, masyarakat membenci, masyarakat menjauh karena sakit yang dideritanya, badannya bau, istrinya pun meninggalkannya, sampai dia fakir miskin, sampai dia miskin. Tapi dia tetap memuji Allah. Kenapa beliau memuji Allah? Karena nikmatnya masih lebih besar ketimbang ujian yang Allah berikan. Mungkin sakit sekujur tubuh, tapi kan jantungnya masih berdetak. Sakit sekujur tubuh, mulutnya masih bisa berbicara. Sakit sekujur tubuh, tapi masih bisa berjalan, masih bisa beraktivitas, masih bisa bernafas, masih bisa ibadah dan sebagainya. Itulah yang harus disyukuri. Semoga kita termasuk yang bisa melaksanakan ujian kesabaran ini, teristimewa di bulan Ramadan dengan kondisi dunia yang sedemikian besar ujiannya kepada kita atau kepada sesama di antara kita. Bersama Wisma Asuhan Yatim Assalam Ciburial Dago Atas Bandung, selamat menunaikan ibadah saum. Semoga Allah senantiasa membimbing kita semua. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.